Halo anak-anak, hari ini semua orang Kristen di dunia memperingati hari yang disebut dengan Jumat Agung. Mengapa hari Jumat yang satu ini disebut Jumat Agung? Ada banyak hari Jumat ya, tetapi yang satu ini adalah hari Jumat yang sangat istimewa. Mari sekarang kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 dan 45 dan 46. Ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Mengapa kematian Tuhan Yesus harus diperingati oleh kita, orang-orang Kristen? Karena kematian Tuhan Yesus adalah wujud kasih Allah yang sangat besar kepada seluruh umat manusia, terlebih kepada kita. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah sudah menjanjikan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari kebinasaan karena dosa. Mengapa harus ada juru selamat? Karena semua manusia tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia yang berbuat dosa, manusia yang berbuat salah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan seorang yang mau berkorban untuk menggantikan posisi kita sebagai orang yang berdosa. Tuhan Yesus ketika ditangkap di Taman Getsemani, lalu dia mulai diadili. Pontius Pilatus adalah salah seorang yang mengadili Tuhan Yesus. Nah, Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Pontius Pilatus tidak menemukan kejahatan apapun di dalam diri Tuhan Yesus. Dan Pontius Pilatus menyampaikan kepada orang banyak yang ada di sekitar pengadilan itu untuk menonton Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak itu tidak mau mendengarkan pernyataan Pontius Pilatus yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berbuat jahat. Karena orang banyak itu sudah dihasut oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yaitu orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Hasutan itu kemudian membuat orang banyak ingin Yesus dihukum. Pontius Pilatus yang menemukan kenyataan bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, tidak bisa menghadapi orang banyak, tidak berani menghadapi orang banyak. Lalu kemudian Pontius Pilatus terkenal dengan satu hal yang dia lakukan, yaitu cuci tangan. Apa arti Pontius Pilatus cuci tangan? Dia tidak mau tanggung jawab dengan semua resiko dari penyaliban Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu harus dihukum salib bersama dengan dua orang penjahat yang betul-betul jahat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah Bapa membiarkan Tuhan Yesus disalib? Karena hanya inilah satu-satunya cara bagi Allah Bapa untuk menebus, untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia, dosamu dan dosaku. Allah harus turun menjadi manusia
untuk menyelamatkan kita semua. Karena untuk menyelamatkan orang berdosa, maka juru selamat itu haruslah yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, bukan? Hanya Yesus. Karena itu Allah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kita merayakan kelahirannya di hari Natal. Kelahiran Yesus sebagai manusia. Lalu di dalam perjalanan kehidupannya, memang Tuhan Yesus selalu melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Lihatlah, orang-orang sakit disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta dicelikkan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Air diubah menjadi anggur, badai diredakan. Setan yang merasuki tubuh manusia diusirnya, dan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Inilah hal-hal baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menolong manusia bangkit dari hal-hal atau kehidupan yang tidak baik. Tidak hanya itu saja, karena semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus membicarakan kitab suci dan menjelaskan arti makna dari isi kitab suci kepada para pendengarnya. Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk bertobat. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosa orang-orang yang bersalah. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang benar. Jadi di dalam perjalanan hidupnya, Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus itu selalu melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Namun manusia tidak menyukai semua itu. Manusia benci. Manusia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga kemudian Tuhan Yesus harus dikorbankan demi manusia. Manusia jahat yang harusnya dihukum, kemudian justru dibebaskan. Lalu Tuhan Yesus yang tidak bersalah justru harus dihukum salib sampai mati. Anak-anak, mengapa Jumat ini disebut Jumat Agung? Karena inilah keagungan sebuah kasih yang hanya bisa dilakukan oleh Allah kepada kita, yaitu Allah ingin manusia yang dicintai itu diselamatkan dari dosa. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di dalam ayatnya yang ke-45 di sana dikatakan, dan tabir bait suci terbelah dua. Tirai yang ada di dalam bait suci yang membatasi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus dan ruang-ruang yang lain terbelah menjadi dua. Dan itu adalah sebuah simbol bahwa sekarang Allah dan manusia sudah berdamai. Bahwa sekarang manusia bisa mendekati Allah. Manusia sudah bisa hidup dekat, memanggil, dan kemudian bisa bersahabat dengan Allah. Dan boleh menyebut Allah itu sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Inilah Jumat Agung itu, di mana Allah mengorbankan dirinya sendiri supaya terjadi perdamaian antara Allah dengan manusia. Inilah yang disebut dengan Jumat Agung, karena kasih Allah yang sangat besar, Allah menyelamatkan kita dari dosa. Dosa-dosa kita, kenakalan-kenakalan kita, kesalahan-kesalahan kita hanya bisa ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu anak-anak, kalau Allah sudah memberikan perdamaian kepada kita, kita perlu memeliharanya dengan baik. Cukup satu kali Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena itu setialah kepada Tuhan Yesus dan selalu ingatlah, pada hari Jumat Agung, Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Tidak ada orang yang mau mati untuk kita, kecuali Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan cinta kamu. Amin.